Episode 968. Menghabisi sampai tuntas. Beledar, suara keras yang menggetarkan jiwa menghancurkan arena. Bersamaan dengan itu, gelombang api hijau jadi yang mengandung kekuatan pemusnahan yang sangat besar segera dengan liar melonjak keluar dari teratai api yang ditinggalkan Xiaoyan. Teratai api itu menghasilkan gelombang pemusnahan brutal dengan memancarkan gelombang ledakan keras ke segala arah. Pada saat ini, seluruh arena batu langit mulai bergetar hebat. Banyak retakan setebal lengan merambat tanpa henti sampai di mana gelombang api mencapai. Kecepatan penyebaran gelombang api sangat cepat. Dalam beberapa napas, gelombang itu berhasil menyusul para ahli dari klan Home yang baru saja mengepung Xiaoyan sebelumnya. Gelombang api yang meledak-ledak menelan mereka semua seperti binatang buas raksasa. Wis-wis. Suara percikan darah dipancarkan dari dalam gelombang api. Segera lebih dari selusin sosok tampaknya mengalami pukulan berat saat mereka terbang mundur. Tubuh mereka terlontar oleh gelombang api dan bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka berdarah sepanjang ratusan meter yang mengejutkan hati setiap orang yang melihatnya. Gelombang api yang menyebar tampaknya telah mencakup lebih dari setengah arena batu langit. Banyak orang yang mengusap peluh di kening mereka dengan dipenuhi perasaan was-was karena tingginya temperatur suhu yang meningkat secara signifikan. Hal ini menyebabkan kengerian yang membuat mereka menggigil ketakutan pada saat mereka melihat gelombang api yang menyapu kemudian menghilang setelahnya. Ekspresi kaget tampak pada pandangan mereka di bawah kekuatan penghancuran sedahsyat itu. Mereka merasakan semacam teror mematikan di dalam sanubari mereka. Itu adalah ancaman kematian yang mengerikan. Dihadapkan pada ledakan teratai api, mereka merasakan seolah-olah dewa kematian akan mencabut nyawanya kapan saja. Beruntung gelombang api akhirnya tidak menyebar ke kursi penonton. Namun, suhu tinggi yang dipancarkan masih menyebabkan beberapa orang di barisan depan merasakan tubuh mereka menjadi panas mendidih. Beberapa pakaian mereka bahkan mengeluarkan suara wos dan terbakar sendiri, mengejutkan mereka sampai mereka berulang kali berteriak panik. Gelombang api yang menyebar berlanjut selama hampir 1 menit, kemudian berhenti perlahan. Debu tebal menutupi setengah dari arena batu langit, menyebabkan setiap orang kesulitan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup menerbangkan debu yang menyelimuti arena. Angin meniup debu tebal dan membawanya terbang melayang menuju langit ke kejauhan. Dengan tertiupnya hamburan debu, arena bagian dalam batu langit akhirnya muncul di depan mata semua orang. Namun, pandangan mereka terpaku dengan mulut menganga saat mereka menatap. Yang bisa mereka lihat hanyalah sebuah kawah besar berdiameter ratusan kaki yang muncul melubangi arena. Ada banyak garis seperti pembuluh darah di luar lubang. Mereka saling menyilang dan merambat hingga setengah dari arena batu langit. Banyak pandangan orang-orang yang menatap lubang besar itu dengan takjub. Pada saat ini, seluruh penonton di arena batu langit telah terpukul oleh ketidakpercayaan yang tidak mereka sangka-sangka. Kehancuran yang begitu menakutkan telah diciptakan oleh seorang Douhuang muda sebagai penduduk kota Tianbei. Orang-orang yang duduk menonton di tempat ini memiliki wawasan yang baik tentang betapa kerasnya arena batu langit. Dilaporkan bahwa arena batu yang sangat besar ini dapat menahan serangan elit Douzong. Namun, dari tampilan pemandangan yang muncul di depan mereka tampak bahwa itu hanya akibat dari serangan seorang Douhuang, yang berarti kemungkinan pertama kabar kerasnya arena batu langit itu adalah palsu atau kemungkinan kedua serangan yang baru saja terjadi itu sudah melebihi serangan biasa dari seorang elit Douzong. Orang-orang yang pernah mengalami serangan menakutkan seperti yang baru saja terjadi sebelumnya lebih cenderung memilih kemungkinan kedua. Meskipun pemikiran tentang Douhuang yang mencoba menampilkan serangan yang sebanding dengan seorang elit Douzong mungkin adalah hal yang mustahil untuk bisa dipercaya. Lubang besar di depan mereka menunjukkan pada mereka bahwa kebenaran ini memang nyata. Kelompok Hanci sedikit menganga terpelongo tidak percaya, setelah lama kemudian barulah mereka pulih. Mereka menarik napas dalam-dalam dan terkesiap dengan jantung berdebar-debar. Tatapan mereka menyapu sekeliling lubang besar itu. Lebih dari setengah lusin ahli dari klan Hong sebelumnya terbaring tidak jauh dengan tubuh hitam hangus. Beberapa dari mereka yang lebih kuat dan lebih beruntung masih memiliki sisa nafas. Namun mereka jelas berada dalam situasi terluka parah. Kali ini, klan Hong dapat dianggap menderita kerugian besar.
Han Chi tertawa dalam hatinya dengan sikap sombong yang dingin. Saat melihat orang-orang yang hitam hangus itu, cukup banyak lusinan ahli dari klan Hong yang telah sebelumnya mengepung dan menyerang Xiaoyan, merupakan ahli kelas duluan. Kekuatan semacam ini mungkin tidak dianggap sebagai eksistensi puncak di klan Hong, tetapi mereka pastinya tulang punggung klan Hong. Bahkan klan Hong akan mengalami kesulitan menahan kerugian akibat kehilangan begitu banyak ahli Do Huang dari mereka sekaligus. Di manakah Xiaoyan? Han Sui yang berada di sampingnya bertanya dengan cemas. Sementara Han Chi sedang bergembira dengan puas di dalam hatinya. Di langit, mata cantik Hanyul melihat ke atas langit sembari dia dengan lembut memberitahu semua orang. Tatapan semua orang langsung berpaling ke atas saat mereka mendengar ini. Mereka melihat sesosok manusia berdiri di langit yang kosong. Sepasang sayap tulang kristal sepanjang 10 kaki perlahan mengepak di belakang punggungnya. Suara badai petir kecil terdengar ketika sayapnya mengepak. Tampak sangat menawan. Duar, Heavy Zone Ruler atau balok baja hitam Xiaoyan itu menghantam tubuh seorang Do Huang dan orang itu segera tercampak mundur. Suara tulang remuk dengan jelas bergema di seluruh arena, menyebabkan banyak orang merasa bergidik di dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa dengan hantaman Heavy Zone Ruler milik Xiaoyan ini, kemungkinan orang itu akan menjadi cacat bahkan. Apabila dia bisa dipulihkan pun, itu membutuhkan sebuah pengecualian yang mana, jika klan Hong mampu memberikan pil obat tingkat tinggi untuk memperbaiki tulangnya. Xiaoyan tidak berhenti setelah melumpuhkan seorang ahli dari klan Hong dengan Heavy Zone Ruler miliknya. Dia membalikkan tubuhnya sambil mempertahankan wajah yang dingin dan penuh rasa tidak peduli. Kemudian berjalan menuju ahli lain dari klan Hong yang berhasil selamat dari ledakan teratai api. Mata anggota elit klan Hong ini segera mengungkapkan kengerian saat melihat Xiaoyan. Baru saja dia mengeluarkan senjatanya dari cincin penyimpanannya ketika sosok manusia melintas di depannya. Itu adalah Xiaoyan dengan balok baja hitam di tangannya. Heavy Zone Ruler itu langsung dihantamkan pada orang tersebut dan suara gedebuk terdengar. Orang itu terlontar seperti bola karet kemudian mendarat di tanah dalam jarak 100 meter. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau mati. Wajah tak berperasaan yang dingin milik Xiaoyan menjadi semakin dingin. Setelah menghabisi anggota lain klan Hong ini, dia berbalit dan berjalan ke anggota berikutnya yang cedera dari klan Hong. Seluruh arena menjadi sunyi saat mereka menyaksikan Xiaoyan berjalan menuju orang-orang dari klan Hong. Menghantam satu demi satu dari mereka dengan ayunan Heavy Zone Ruler atau balok baja hitamnya hingga terbang tanpa ragu-ragu sedikit pun. Rasa mencekam yang tak terbayangkan melonjak dari hati mereka saat mereka menyaksikan wajah Xiaoyan yang dingin dan acuh tak acuh. Orang ini mungkin tampak muda, tetapi taktiknya cukup kejam. Dari perbuatannya, jelas bahwa dia ingin benar-benar melumpuhkan klan Hong. Jantung Han Chi juga berdegup kencang setiap kali balok baja hitam milik Xiaoyan diayunkan. Meskipun dia dikejutkan oleh tindakan kejam Xiaoyan, harus dikatakan bahwa tindakannya benar-benar menguntungkan klan Han mereka. Setelah masalah hari ini, Xiaoyan sudah tahu bahwa klan Hong dan dirinya pasti akan menjadi musuh bebuyutan. Sampai salah satu dari mereka binasa. Karena ini masalahnya, dia tentu saja tidak akan meninggalkan klan Hong dengan kekuatan apapun untuk membalas dendam padanya. Xiaoyan tidak akan memberikan sedikit pun belas kasihan terhadap musuhnya. Hanya dengan benar-benar menghabisi sampai tuntas musuh klan Han, barulah pada akhirnya dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka di masa depan. Tidak ada yang bisa disalahkan untuk masalah ini. Jika seseorang benar-benar ingin mencari penyebab semua permasalahan ini, maka klan Hong lah yang harus disalahkan. Karena mereka memiliki niat membunuh terhadapnya. Duar, balok baja hitam sekali lagi dengan keras diayunkan ke ahli terakhir dari klan Hong. Xiaoyan tidak peduli apakah orang ini hidup atau mati. Dia perlahan menoleh dan tatapannya mendarat pada sosok manusia di kejauhan yang sedang berjuang untuk berdiri. Orang itu adalah Hong Li. Saat ini, pakaian Hong Li compang-camping. Rompi yang memancarkan cahaya samar-samar terlihat di balik pakaiannya. Jelas, itu bukan barang biasa. Dia mampu bertahan dari teratai api kemarahan Buddha berkat perlindungan rompi bagian dalam ini. Sepasang mata merah darah yang kejam terlihat di bawah rambutnya yang acak aut-autan. Sebelumnya, dia secara langsung menyaksikan Xiaoyan mengirim semua ahli dari klan Hongnya hingga terbang seperti bola karet.
Dari hantaman yang ditunjukkan oleh kekuatan balok baja berat, sepertinya hampir tidak ada orang yang akan selamat. Kali ini, klan Hong benar-benar menderita kerugian besar. Xiaoyan, karena kamu berani membunuh anggota klan Hong kami. Klan Hong kami tidak akan berhenti menargetkan kau sampai kamu mati. Jari Hong Li bergetar saat menunjuk ke arah Xiaoyan sementara dirinya bersumpah dengan penuh amarah. Bukankah sudah demikian? Xiaoyan tersenyum. Senyumannya dipenuhi dengan rasa dingin. Dia baru saja akan bergerak untuk membunuh Hong Li ini ketika suara rendah dan parau terluka tiba-tiba terdengar dari bagian lain arena batu langit. Tatapan Xiaoyan mengikuti suara itu dan menoleh. Senyuman dingin di wajahnya semakin pekat. Dia melihat Chen Yun dipukul sampai darah merembes keluar dari sudut mulutnya setelah melakukan baku hantam lagi dengan Wayang Iblis Bumi. Meskipun Wayang Iblis Bumi tidak mengetahui keterampilan yang mengandalkan doke, hanya mengandalkan serangan yang bisa dilepaskan oleh tubuh fisiknya saja, tidak jauh lebih lemah dari keterampilan doke. Jika pertarungan ini terus berlanjut seperti ini, itu hanya masalah waktu sebelum Chen Yun lenyap terbunuh di tangan Wayang Iblis Bumi. Bagaimanapun, Wayang Iblis Bumi tidak memiliki kesadaran ataupun perasaan sedikit pun. Karena Xiaoyan telah memberinya perintah untuk membunuh orang di depannya, Wayang akan terus mengayunkan tinjunya melakukan baku hantam dan akan terus menghancurkan musuh bahkan jika dirinya akan mati. Dasar anggota klan Hong ini sampah semua. Wajah Chen Yun menjadi sangat suram setelah menderita beberapa luka dalam pertarungan. Sudut matanya dengan cepat melirik Xiaoyan dan dia mengutuk dalam hatinya. Dia berteriak dengan marah, "Hong Li, kenapa kamu tidak memanggil Hong Tianxiao? Apakah klan Hong Anda berniat untuk dihancurkan olehnya hari ini?" Hong Li terkejut setelah mendengar raungan marah Chen Yun. Tatapannya dengan geram mendarat pada Xiaoyan saat dia berbicara dengan nada yang congkak. "Bajingan kecil, kamu bisa melupakan untuk pergi dengan utuh sekarang. Karena kamu telah membunuh orang-orang dari klan Hongku." Hong Li dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok berwarna darah dari cincin penyimpanannya dan dengan keras menghancurkannya sembari dia mengucapkan kata-kata itu. Potongan giok baru saja hancur. Ketika pada saat yang sama sosok manusia tiba-tiba muncul di depannya, Hong Li buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat wajah kejam Xiaoyan. Dia buru-buru mundur karena keterkejutannya. Duar, balok baja berat itu melambai dan segera membawa ledakan sonik yang menusuk telinga saat menghantam dengan keras ke tubuh Hong Li. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya terpantal terbang menuju ke dalam lubang besar seperti batu meteor, berakhir dengan menabrak sebuah batu besar. Potongan-potongan batu terbang ke segala arah. Hong Li gemetar beberapa kali kemudian tubuhnya perlahan-lahan menjadi kaku. "Xiaoyan, cepat pergilah. Hong Li telah mengirim pesan kepada leluhur klan Hong. Dia akan segera tiba." Kekuatan orang tua itu sedikit lebih kuat daripada Chen Yun. Suara cemas diam-diam ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengirim Hong Li terbang dengan Heavy Zuan Ruler miliknya, Xiaoyan mengidentifikasinya sebagai suara Han Cui. Tinju Xiaoyan menegang. Dia menarik napas dalam dan menangkupkan tangannya ke arah klan Han. Sayap tulang di punggungnya mengepak sembari dia dengan cepat melesat menuju langit. Namun, saat dia hendak mengambil wayang iblis bumi, aura agung yang dipenuhi dengan niat membunuh penuh amarah tiba-tiba ditransmisikan dari ujung kota Tianbei. Segera, raungan murka bergema di langit di atas kota Tianbei. Karena berani membunuh anggota klan Hongku, aku akan merobek mayatmu menjadi puluhan ribu keping dan mengubah tulangmu menjadi abu hari ini terlepas siapapun kau. Cerita lanjutannya di episode 969. Judulnya Aksi Gila.